Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adam Nasruddin. Kami kelompok pengantar teknik game. Anggota kami terdiri dari Rizal Anggit, Irwan Fadilah, Salina Erika, Silva Maria, dan Marta Tina Lasa. Kemudian pertama kita akan menjelaskan apa itu game engine yang akan dijelaskan oleh saudari Salina. Dipersilakan. Baik, di sini penjelasan game engine adalah sebuah perangkat lunak atau bisa berdiri sebagai library yang dapat digunakan untuk membuat game. Adapun fungsi-fungsi dasar yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu rendering baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, bisa salah satunya atau bisa keduanya. Basic engine. Terus yang ketiga itu pengatur audio, yang keempat scripting, yang kelima pengatur dan penampilan animasi, yang keenam networking dan streaming data, yang ketujuh pengaturan memori, dan yang terakhir adalah pengaturan grafik. Kemudian macam-macam game engine yang akan dijelaskan oleh saudara Irfan Fadilah. Macam-macam game engine: Unreal Engine, Unity 3D, Cocos 2DX, Contracts, Passer, DSB. Dikarenakan pembuatan game dari kelompok kita menggunakan kontrak, yuk kita mendalami apa itu kontrak. Penjelasan konstruk kemudian akan dijelaskan oleh saudari Silva Mariam. Dipersilakan. Construct adalah pembuat game inovatif yang dirancang khusus untuk game 2 dimensi, mendukung bahasa pemrograman JavaScript, dan hasil pengembangan gamenya dapat dijalankan di berbagai platform termasuk web game atau HTML5 maupun mobile game. Versi terbarunya yaitu Construct 3 dapat dijalankan di web browser dengan dukungan editor yang cukup fun dan mudah dipahami. Oke. Game Construct 2 itu sebelumnya kita udah tahu apa game Construct 2 tersebut. Kemudian kita akan menjelaskan flow cerita dari game yang kelompok kami buat. Untuk penjelasannya saudari Marta, dipersilakan. Baik, flow cerita dari game Construct itu adalah atau tentang game. Satu, nama game, yaitu Catran. Gameplay. Kedua, gameplay. Pada permainan game ini menyuguhkan permainan untuk mendapatkan skor yang banyak dengan menjalankan cat tanpa terjatuh. Ketiga, setting. Pada game Catran ini menggunakan kombinasi warna yang sangat menarik. Hal ini bertujuan untuk menarik permainan supaya menjalankan game ini dengan memperoleh skor. Oke, kita lanjut game tutorial. Tampilan utama dari game kami yaitu sebagai berikut. Ini tampilan utamanya. Ini tampilan bagaimana menjalankan cat run tersebut. Ini step terakhir jika game tersebut selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mempresentasikan proses secara singkat pembuatan game cat run, bagaimana cara menjalankannya. Di sini saya Rizal Anggit Almutakin ingin mempresentasikan cara membuat game sederhana yaitu cat run yang sudah saya buat. Kalau kita pertama kali membuat, kita menuju file, terus kita new. Karena saya di sini sudah membuat tugas game, kita buka. Oke, pertama-tama kita dari cover. Di sini saya covernya layout dan Windowsnya saya buat menjadi ukurannya 640 dan 384. Juga backgroundnya di sini saya memakai size-nya 630 dan 360. Di sini ada tombol play,
Di sini ada teks play game. Oke, di tombolnya start sendiri kita menggunakan objek sprite. Jadi kita menggunakan yang ini. Ini untuk play-nya, tombol agar menuju ke halaman game yang dijalankan. Oke, di sini backgroundnya juga background yang ini kita memakai insert new object, terus kita memakai title background ini untuk menampilkan background luarnya. Kita lanjut ke codingannya. Di sini saya memakai HTML5. Jadi di sini ada touch. Di sini ada touching sprite. Jadi setiap objek yang kita pencet sprite tadi yang bergambar play ini, dia akan bisa masuk ke halaman layout selanjutnya. Di sini mouse yang ini berguna untuk agar kursor kita bila menyentuh tombol play ini akan membesar atau menjadi kecil, biar tidak kaku banget. Jadi biar tombolnya ini menjadi besar dan kecil saat kursor menyentuh ini. Contoh, ya, ini codingan yang tadi kita buat untuk menampilkan besar kecilnya ukuran play. Lanjut kita ke layout halaman. Ini membuat game. Di sini ada score. Di sini ada player box. Di sini ada box, tempat di mana dia untuk jalan atau rintangannya. Dan di sini ada tombol X untuk keluar dari game. Di sini kita pakai codingan global number total distance. Di sini ada global number current distance. Di sini ada global number next box 600 kita buat karena max speednya nanti kita buat menjadi hanya 600. Di sini ada sistem start on layout. Kita memakai background, kita di set build angle of motion to 180 degrees. Di sini juga ada boxnya, kita set juga sama seperti background agar background dan box ini bisa berjalan sama untuk menjalankan gamenya. Di sini backgroundnya kita start with title background, set X to serve X plus serve white tanda miring 2. Ini untuk menjalankan game yang tadi. Nah, untuk player kita di sini menggunakan platform is on floor. Jadi player itu akan bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Di sini add actionnya kita menjadi press pakai touch. Jadi setiap kita touch pakai keypad atau mouse, player itu akan ke atas. Di sini touch juga start yang tadi kita buat di cover ini. Dan sistem event trick di sini adalah di mana sistem yang berjalan akan menghasilkan total skor yang nanti kita mainkan, dan kita bisa mengatur speednya di sini. Di sini ada sistem current distance next box. Sistem add actionnya kita menggunakan sistem subtract next box from distance. Berarti ini gunanya untuk menyambungkan sistem permainan agar berjalan. Kalau misalkan box itu dia playernya terjatuh atau tidak, dia akan kembali seperti semula atau game over.
Di sini sistemnya kita memakai box on layer 0 karena kita memulai dari 0. Sistemnya 100. Ini codingannya. Di sini position boxnya juga disamakan seperti ini. Boxnya juga kita samakan dengan ini agar sejajar, dan sistem nice block with randomnya juga. Di sini ada box. Ini gunanya agar box itu tidak lari ke kiri, karena kita box itu hanya selalu ke kanan. Di sini player juga selalu ke kanan dan tidak bisa ke kiri. Di sini ada touch exit agar kita bisa keluar dari game. Kita coba menjalankan. Ya, ini ada tampilan skornya. Ini ada tampilan skornya, ini boxnya, ini touch, dan yang kita gunakan di sini adalah exit. Bila exit, dia kembalinya akan ke play game ini. Oke, sekarang kita gini lagi. Ini adalah codingannya. Kita memakai touch, terus kita pakai block spire juga, dan di sini ada game over covernya yang tadi kita mainkan. Bila misalkan permainan itu player out dari box, dia akan game over. Di sini ada covernya sama. Kita membuat backgroundnya, memakai insert new object, kita ke delete background. Di sini juga sama seperti, dan ini kita memakai sprite atau tombol. Bila kita mengklik ini, kita akan mengulang ke game ini. Sedangkan kita akan exit keluar dari semua aplikasi game ini. Beda dengan exit yang ini, dia akan kembali ke cover play. Dan ini untuk codingan yang tadi kita mainkan, yang touch game over. Di sini kita pakai touching spread system go to layout 1. Jadi bila kita menyentuh atau menekan yang ini, strike gain, kita akan kembali ke layout 1 atau permainan. Di sini ada mouse, cover is over. Kita menggunakan sama kursor. Bila ini gunanya untuk kursor menjadi besar atau kecil bila menyentuh objek yang dituju. Seperti tadi cover yang awal. Dan ini juga sama, codingannya sama seperti ini, hanya di copy saja. Dan ini touch. Ini bila kita ngeklik tombol exit, kita akan keluar dari semua browser atau semua permainan. Contoh codingan ini akan kita jalankan. Ya, ini adalah contohnya. Setiap kita kursor kita menyentuh objek yang tadi kita sudah coding dengan size-nya, dia akan membesar. Bila kursor tidak mendekat, dia akan mengecil. Ini adalah tampilan yang coding kita tadi. Oke, kita mulai dari cover awal. Inilah gamenya yang sudah kita buat. Kita mulai dari awal. Oke, di sini kita pencet play game. Kita exit.
dia akan balik seperti yang tadi saya bilang, dia akan membalik ke layout 1 atau cover game. Ayo kita pencet lagi. Ini skornya tetap berjalan. Bila kita jatuh, kita akan game over. Yang tadi codingan yang saya bilang, dia akan balik ke sini. Yang game codingan yang ini. Bila kita layout awake, system reset global variable to default atau sistem, kita menuju ke game over. Ini bila player jatuh jatuh di box yang tadi kita lewatin. Ini try again, kita akan memulai play kembali. Ya, dan exit ini seperti yang tadi saya bilang, dia akan nge-close semua web ini atau keluar aplikasi game yang kita buat. Ya, ini adalah settingan yang saya buat tadi. Cukup sekian presentasi game dari saya atau pembuatan game dari saya. Bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Dan game sederhana ini belum sepenuhnya 100% karena nanti akan dilanjut oleh kelompok saya yang akan mengganti box ini menjadi kucing dan skor akhir yang akan bisa disimpan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam. Saya di sini akan melanjutkan pembuatan game yang telah dibuat oleh saudara Rizal Anggit. Sini kita melakukan finishing. Diatur supaya pas. Jadi di sini kita tambahkan teks untuk membuat masukkan nilai total skor yang didapat dari game tersebut. Untuk fontnya bebas, kita pakai Comic Sans saja. Ada besar. Buat memasukkan objeknya, taruh default nilainya. Ini untuk nilainya, terus kita masukkan 0 saja. Menggunakan Comic Sans 22, besarkan. Oke, ini nama ini ya, nama propertinya belum kita ganti. Sebaiknya kita ganti dulu untuk memudahkan penyesuaian nilainya nanti di bagian script. Total skor value. Total skor level. Oke, set dulu supaya kita ganti bersama Comic Sans Word 24. Oke, kita perbesar. Kita gedekan. Ini kita
ganti di defaultnya jadi 0 saja, sama Comic Sans dapat 14 saja biar tidak terlalu besar. Ini kita ganti labelnya score value, kita masukkan teks lagi, kita tulis score dengan fontnya juga sama, Comic Sans 14. Oke, kita sesuaikan. Ini kita ganti juga score label. Ini ya, kita hapus karena tidak dipakai. Set global variable kita hapus. Oke, kita script di game over, di bagian game over, di bagian sini. Ini jadi jika tombol task dipencet, bagian try again dipencet, maka akan kembali ke layout 1, yaitu kembali ke permainan. Sebelumnya kan tadi global variabelnya pengaturannya dihapus, kita ganti dulu. Kita setnya di sini, set global, reset global variable, kita taruh atas dulu. Kemudian kita tambahkan event. Eventnya kalau nggak salah on start of layout. Jadi pas layout ini dijalankan, maka akan kita buat mengeset nilai teks tadi, yang text value, set text on total distance down. Jadi pas layout game over ditampilkan, otomatis yang total score ini yang 0 tersebut di set dari nilai yang skor yang sebelumnya. Kemudian jika tombol try again dipencet, maka global variable yang di layout 1, variabel yang di layout 1 akan di set kembali ke default, yaitu 0. Coba kita jalankan terlebih dahulu untuk mengetes. Sudah berfungsi. Oke, sudah berfungsi. Kita ganti playernya. Ini kelihatannya kurang mengenakan. Playernya kita ubah. Edit image. Kita dari browser. Kita udah menyiapkan gambar kucing. Kita ganti
ukurannya dulu supaya pas dengan kotak tadi. Oke. Kayaknya yang ini kurang terlalu ke kiri, kurang tengah. Kita ganti. Coba. Oke. Tombol exit-nya berfungsi. Oke, kita mulai untuk demonya. Kita jalankan. Oke. Jadi kita jalankan permainan dari kelompok kami. Ini inspirasi dari game Dinosaurus yang ada di Google Chrome. Saat tidak ada internet, maka akan ada game Google, yaitu game Dinosaurus yang lari. Game ini terinspirasi dari game tersebut. Oke, kita lanjut saja memulai gamenya. Jadi cukup simpel, kita hanya cukup mengklik-klik saja untuk melompat. Oke. Baik, terima kasih presentasi kali ini. Cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.